Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan akhwat, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sihir dan gangguan sihir dan bagaimana mengadakan hal-hal yang bisa preventif yang menghalangi kita terkena sihir dan bagaimana juga pengobatan terhadap orang yang tersihir. Insyaallah kita akan menyampaikan secara singkat ya. Sihir tentunya merupakan dosa besar, bahkan dia merupakan kesyirikan ya. Sampai Rasulullah SAW pernah bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Rasulullah SAW mengatakan asyirku billah wa sihr, syirik dan sihir. Padahal sihir itu bagian dari syirik. Tapi Rasulullah SAW sebutkan secara spesifik karena dia adalah syirik yang berbahaya yang mengganggu ketentraman hidup masyarakat ya. Dengan sihir maka kita lihat banyak sekali permasalahan ya. Dengan berbagai macam model sihir yang ada. Ada orang disihir akhirnya ya menjadi gila. Sebagian orang disihir akhirnya gila. Sebagian orang disihir akhirnya tubuhnya bau yang tidak enak. Kemana-mana dia ketemu orang menimbulkan bau keringat yang tidak enak. Rupanya dia sedang disihir. Ada yang disihir akhirnya tidak suka dengan istrinya. Dia melihat istrinya seperti wajah yang buruk, bentuk yang buruk ya. Sebaliknya ada juga yang menyihir agar seorang bisa suka sama dia ya. Sebagian orang tersihir sehingga dia tidak bisa menggauli istrinya. Saya ada kawan yang mengalami seperti itu, subhanallah. Dia nikah, dia tidak bisa menggauli istrinya sampai akhirnya bertahan berbulan-bulan, mungkin setahun lebih, akhirnya diceraikan. Karena tidak bisa digauli istrinya istrinya tersihir ya. Kemudian ada juga sihir memisahkan antara suami dan istri ya. Berbagai macam bentuk sihir. Ada sihir dikasih sakit, perutnya dikasih besar sampai akhirnya sakit ya, sampai akhirnya meninggal dunia. Ya, kalau kita bicara tentang berbagai macam model sihir banyak sekali. Ada juga sihir akhirnya dia buka usaha ya. Selalu ada aja yang ganggu ya. Nasinya tiba-tiba basi, makannya tiba-tiba busuk, tahu-tahu ada ulat di situ. Berbagai macam sihir ya. Ada juga orang yang usahanya disihir sehingga kalau orang lewat seakan-akan warungnya selalu tutup. Subhanallah. Ya. Sihir itu sangat berbahaya. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan laisa minna man sahara wa tusuhira lahu. Bukan dari golongan kami orang yang sihir dan orang yang minta disihirkan. Ya, orang yang sihir keluar dari Islam, yang minta untuk dilakukan sihir untuk kepentingan juga keluar dari Islam. Dan banyak orang di mana-mana ya, ketika mereka menghadapi permasalahan jengkel atau dendam ya, atau ada cita-cita yang tidak bisa tercapai, mereka mengambil jalan pintas. Jalan pintasnya mana? Ke dukun minta sihir. Ke dukun minta sihir. Benci sama orang tidak bisa balas, dia pergi ke dukun untuk menyihir orang tersebut. Mencintai seorang, cintanya tidak diterima terus, akhirnya dia pergi ke dukun agar menyihir wanita tersebut, memelet wanita tersebut ya. Sihir ini adalah perbuatan yang sangat parah. Oleh karenanya datang dalam riwayat Rasulullah SAW berkata, haddus sahir darbatun bisayf, bahwasanya hukuman bagi orang yang penyihir adalah dipenggal ya. Seandainya hukuman ini dilaksanakan dalam Islam, di seluruh negara-negara, maka banyak orang yang akan bahagia ya. Karena siap ketahuan sihir dipenggal. Ya. Sebagaimana dipraktikkan misalnya di Arab Saudi, orang yang ketahuan penyihir dipenggal. Sampai ada puluhan penyihir dibunuh di sana ya. Saya bahkan pernah menghadiri pengadilan di kota Madinah, di kota suci Madinah. Saya hadiri 2 kali, 2 tukang sihir di sidang. Ya, di sidang karena memang perbuatan mereka sangat berbahaya. Ketika para penyihir tidak ada, ya maka banyak orang yang sembuh penyakitnya, banyak orang yang kehidupannya bahagia, banyak orang yang usahanya tidak diganggu. Namun dengan adanya para penyihir-penyihir tersebut, ya
banyak kerusakan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kita dapati sebagian orang pergi, dia merasa sakit, pergi ke dokter, periksa semuanya, MRI, semua dia lakukan, ronsen, tidak ada penyakit tapi dia kesakitan. Rupanya disihir. Disihir. Maka pantas penyihir itu hukumannya tadi dipenggal kepalanya. Tapi apa itu sihir? Kita ingin bahas apa itu sihir secara makna etimologi dan terminologi, kemudian bagaimana sihir disebut dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi SAW. Setelah itu baru kita bahas tentang bagaimana cara berlindung daripada sihir dan bagaimana mengobati orang yang sudah terkena sihir. Baik, sihir secara etimologi bahasa ya adalah ma khafiya sababuhu, yaitu ma khafiya atau ma la tufa sababuhu, yaitu sesuatu yang samar sebabnya, samar sebabnya. Ya. Makanya sulap dikatakan sihir, padahal dia sebenarnya bukan sihir, dia cuma permainan tangan sehingga orang menyangka itu sihir. Dia terbentuk dari sesuatu yang tidak kelihatan. Dia sulap, tapi dia bukan apa? Bukan sihir, cuma hanya kepintaran bermain tangan ya, dan itu boleh dikatakan sihir secara bahasa. Demikian juga contoh dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna minal bayani la sihra." Sungguh, kata Nabi SAW, di antara penjelasan, di antara orasi, ada yang merupakan sihir. Benar ya? Sebagian orang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berorasi, sehingga dia berorasi, orang tersihir, terpesona ya, dengan caranya, dengan panggungnya, dengan benar, inna minal bayani la sihra. Sungguh di antara penjelasan adalah sihir ya. Kalau ini digunakan untuk kebaikan maka bagus ya. Orang menyampaikan kebenaran dengan metode yang memukau. Tapi kalau menyampaikan kebatilan dengan metode yang memukau, ini juga sihir. Makanya sihir secara bahasa adalah ma khafiya aw latufa sababuhu, suatu yang samar sebabnya. Adapun secara terminologi, secara istilah, apakah definisi daripada sihir? Yaitu, maka ada dua metode para ulama dalam mendefinisikan sihir. Dua metode ulama. Metode yang pertama yaitu tidak mendefinisikan sihir. Ini di antaranya metode yang ditempuh oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i dalam kitabnya beliau berkata, "Wasihru ismun jami'un li ma'anil mukhtalifah." Di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau berkata, "As-sihru ismun jami'un li ma'anil mukhtalifah." Kata beliau, sihir adalah sebuah nama atau sebutan yang mencakup banyak model, banyak jenis ya. Sehingga Imam Syafi'i tidak mendefinisikan, karena definisi namanya definisi, dia harus jami' dan mani', yaitu mengumpulkan semua yang bermakna sihir dan mengeluarkan semua yang bukan merupakan sihir. Membuat definisi ini agak sulit karena sihir modelnya banyak sekali. Tadi sihir berkaitan dengan sihir khayalan, membuat orang salah melihat, halusinasi, sihir berkaitan dengan tubuh, sihir dengan kecintaan, macam-macam sihir modelnya banyak sekali ya. Sehingga untuk membuat definisi agak sulit. Dan ini Imam Syafi'i memilih metode ini. Demikian juga ini dipilih oleh Syekh Muhammad Al-Amin Shinqiti rahimahullahu taala. Beliau berkata, "I'lam anna sihra fil istilah la yumkin hadduhu bi haddin jami'in mani'." Kata Syekh Muhammad Al-Amin Shinqiti ya, dalam kitabnya Adwa'ul Bayan, seorang ahli tafsir yang memiliki buku yang sangat indah, tafsir Adwa'ul Bayan, beliau berkata, "Ketahuilah bahwasanya sihir itu secara istilah, terminologi, tidak mungkin didefinisikan dengan definisi yang jami', yang komprehensif, dan mani' yang mengeluarkan selain sihir. Kenapa? Likasratil anwa' al-mukhtalifatid dakhilati tahtahu. Karena terlalu banyak modelnya, terlalu banyak macam-macamnya. Tadi kita isyaratkan di awal pengajian, banyak sekali model
model sihir ya. Model orang tersihir banyak sekali. Ini metode pertama dipilih oleh Imam Syafi'i, tidak mendefinisikan sihir. Metode kedua adalah dengan mendefinisikan sihir, berusaha mendefinisikan sihir. Di antara ulama yang berusaha mendefinisikan adalah Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dari ulama Hambali ya, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Saya bacakan nanti definisinya. Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Kafi, beliau berkata, huwa azaim wa ruqan wa uqadun yu'athiru fil qulub wal abdan. Kata beliau bahwasanya sihir adalah jampi-jampi, mantra-mantra, buhul-buhul. Ruqan, azaim, ruqan, uqad. Azaim maksudnya adalah jampi-jampi, ruqan mantra-mantra, uqad buhul-buhul, yu'athiru fil qulub wal abdan, yang beri pengaruh pada hati dan tubuh. Fayumrid, bisa menjadikan sakit, wa yaqtul, bisa membunuh, wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjih, dan bisa memisahkan antara seorang laki dengan istrinya. Ya. Jadi beliau mengatakan, saya ulangi, beliau mengatakan sihir itu apa? Kata beliau azaim wa ruqan ya. Wa uqad. Azaim itu maksudnya ini adalah jampi-jampi. Ini mantra. Ini buhul-buhul. Ya. Yu'athir fil qulub wal abdan. Yang berpengaruh pada hati dan qulub dan badan. Maka dampaknya bisa apa? Bisa membunuh ya. Bisa membunuh, bisa membuat sakit, dan bisa memisahkan suami dan istri, memisahkan suami istri. Ini definisi yang dipilih oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Ini pun definisi diprotes oleh sebagian ulama karena ini definisi tidak jami', belum komprehensif. Masih ada bagian-bagian sihir yang tidak termasuk dalam definisi tersebut. Ala kulli hal, inilah metode para ulama ketika membahas tentang masalah sihir. Tapi secara umum kita paham tentang sihir. Sihir adalah suatu hal yang sebabnya adalah lembut dan dengan bekerja sama dengan syaitan untuk memberi pengaruh. Ya, sehingga mempengaruhi pada pandangan orang, pada jasad orang, bisa bikin sakit, bisa memisahkan antara suami dan istri dan yang lainnya ya. Dan secara umum kalau kita tinjau sihir, maka ada dua menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i rahimahullahu taala, sihir ada dua. Dalam kitab beliau Pertama beliau mengatakan sihir adalah yang merupakan kesyirikan, kekufuran dan kesyirikan. Sihir apakah tersebut? Sihir yang menggunakan bantuan syaitan. Adapun sihir model kedua, yaitu bukan merupakan kekufuran, bukan merupakan kesyirikan. Kenapa? Karena tidak menggunakan bantuan syaitan. Jin ya. Tidak menggunakan bantuan jin. Akan tetapi hanya dengan obat-obatan. Hanya dengan obat-obatan, asap dan sejenisnya. Obat-obatan, asap ya, kemudian dupa-dupa dan sejenisnya ya, dan sejenisnya. Sehingga bisa menimbulkan juga sakit dan lain-lain ya. Ini menurut Imam Syafi'i, kata beliau ini bukan kesyirikan, adapun yang sebelum yang ada kaitan dengan jin maka itu merupakan kesyirikan. Namun kalau kita meninjau definisi sihir menurut Imam Syafi'i ini adalah definisi secara bahasa. Adapun secara istilah maka ini bukan sihir, ini bukan sihir. Secara istilah bukan sihir. Dia hanyalah sihir menurut bahasa.
Ya, dia bukan sihir ya. Yang sihir itu yang inilah yang sihir. Ini sihir. Baik, setelah ini kita akan bahas tentang sihir yang datang dalam Al-Quran, penyebutan sihir dalam Al-Quran maupun dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong ini Dian. Baik, pertanyaan apakah sihir itu nyata? Jawabannya nyata ya. Ya, jawabannya nyata. Datang dalam Al-Quran maupun sunnah menjelaskan tentang sihir. Seperti dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan di masa kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Sulaiman tidaklah kafir, tapi setan-setanlah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra. Setan-setan mengajarkan sihir kepada manusia. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Demikian juga apa yang diturunkan oleh Allah kepada dua malaikat di Babil yaitu Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur. Kedua malaikat ini mengajarkan sihir dan mereka tidak mengajarkan sihir sampai mereka berkata, kami adalah ujian dari Allah maka jangan kalian kufur. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Maka orang-orang pun belajar dari dua malaikat ini sihir yang bisa memisahkan antara seorang suami dari istrinya. Wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa bi idznillah. Namun tidak mungkin terjadi sihir kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka belajar perkara yang beri mudarat kepada mereka dan tidak ada manfaat bagi mereka. Wa laqad alimu la man ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Sungguh mereka tahu bahwasanya mereka di akhirat tidak akan mendapatkan bagian. Wa la bi'sa ma syaru bi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan sungguh amatlah jahat perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Ayat ini menjelaskan bahwasanya setan yu'allimuna nasa sihir. Setan mengajarkan sihir kepada manusia. Kemudian Allah pernah memberi ujian dengan mengirim dua malaikat untuk mengajarkan sihir, tapi kedua malaikat berkata, inna manahnu fitnatun fala takfur. Kami hanya ujian, jangan kufur dengan belajar ilmu sihir. Intinya ilmu sihir tersebut di antaranya bisa memisahkan antara suami dan istri. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Ilmu yang bisa memisahkan antara suami dan istri. Padahal kita tahu hubungan paling kuat adalah antara suami dan istri. Saking kuatnya Allah mengatakan hunna libasul lakum antum libasul lahun. Istri-istri adalah pakaian bagi kalian, kalian adalah pakaian bagi istri. Kita tahu hubungan erat suami dengan istri lebih erat daripada seorang anak dengan ibunya, seorang anak dengan ayahnya, seseorang dengan kakak dan adiknya. Semua rahasia istri ketahui, semua rahasia istri suami juga tahu. Hubungan sangat dekat, mereka tidur bareng. Tetapi hubungan cinta kasih yang begitu kuat ini ternyata bisa buyar dengan sihir. Suaminya disihir sehingga benci melihat istrinya, istrinya pun disihir sehingga benci melihat suami. Ini terjadi ya. Dan itu di antara efek sihir. Allah sebutkan sihir itu nyata dan ada efeknya ya. Tentunya semua itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, namanya izin kauni. Ya Allah mengizinkan sebagaimana Allah mengizinkan iblis untuk hidup, Allah mengizinkan iblis untuk menggoda manusia, Allah izinkan juga sihir berlaku ya. Semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang sangat jelas dalam Al-Qur'an tentang sihir. Kemudian juga dalam Al-Qur'an tentang kisah duel antara Nabi Musa alaihissalam dengan para penyihir ya. Fa ulqiya saharatu sujada. Allah mengatakan para penyihir pun kalah, kemudian dia sujud ya, dan mereka berkata amanna bi rabbil alamin. Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi Musa wa Harun, Rabbnya Musa dan Harun. Artinya mereka duel dengan Nabi Musa alaihissalam. Ma ji'tum bihi sihr, innallaha sayubtiluhu. Apa yang kalian bawa adalah sihir dan Allah akan batalkan sihir kalian. Ya. Dan banyak dalam dialog antara duel antara Nabi Musa dengan para penyihir Fir'aun dalam beberapa surat Al-A'raf, kemudian surat Hud, kemudian juga surat Toha ya. Allah sebutkan ya, dan ini menunjukkan bahwasanya sihir itu nyata. Sampai Nabi Musa alaihissalam juga tersihir. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Maka ketika mereka melemparkan tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka, maka jadilah ular. Sampai Nabi Musa ketakutan. Yukhayyalu ilaihi, maka dikhayalkan dalam pandangan Nabi Musa bahwasanya ular tersebut hidup. Fa aujasa fi nafsi khifatan Musa, sehingga Nabi Musa akhirnya takut. Qulna la takhaf, kami katakan kepada Musa jangan kau takut, innama antal a'la, kau akan menang.
Dan sihir tersebut bukan hanya mempengaruhi Nabi Musa, bahkan seluruh penonton yang hadir ketika itu di arena terbuka tersebut semuanya tersihir. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wastarhabuhum wa ja'u bisihrin azim." Mereka membuat manusia semua ketakutan, wa ja'u bisihrin azim, mereka telah datang dengan sihir yang hebat, dengan sihir yang hebat. Jadi semua yang hadir semua tersihir. Sehingga tongkat-tongkat tali-tali yang mereka lemparkan benar-benar seakan-akan berubah menjadi ular, dan ular yang mengerikan, menakutkan, dan semua orang menjadi ketakutan. Ini menunjukkan bahwasanya sihir itu ada dalam Al-Quran. Allah sebutkan tentang kisah ini. Berikutnya dalil tentang adanya sihir dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti kisah Nabi tersihir. Hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, disihir oleh Labid bin Al-A'sam Al-Yahudi. Dan ini kisah ini sebelum turun Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ya. Allah mentakdirkan Nabi tersihir, ya. Banyak hikmah, ya. Di antaranya untuk menjelaskan bahwa sihir itu nyata. Sihir itu nyata. Kemudian dia menjelaskan bagaimana hasadnya Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk menjelaskan bahwasanya juga di antara sihir yang paling kuat adalah sihirnya orang-orang Yahudi, ya. Sampai mereka menyihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya Allah turunkan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Akhirnya Allah kirimkan malaikat kemudian meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sembuh. Tetapi intinya Rasulullah sallallahu sihirnya tidak terkait dengan wahyu. Dia seperti mengalami sakit. Saya bacakan hadisnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu sahara Rasulullah sallallahu rajulun Bani Zuraiq yuqal lahu Labid bin Al-A'sam. Ada seorang Yahudi dari Bani Zuraiq bernama Labid bin Al-A'sam, dia menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta kana Rasulullah sallallahu yukhayyalu ilaihi annahu kana yaf'alu syai' wa ma fa'alahu. Sampai Rasulullah SAW dikhayalkan dia telah melakukan sesuatu padahal dia belum melakukan sesuatu. Intinya Rasulullah kemudian didatangi oleh dua malaikat Allah kirim. Faqa'ada ahaduhuma inda ra'si wal akhar inda rijlayya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya duduk di kepalaku, yang satunya duduk di kedua kakiku. Kemudian kedua malaikat tersebut berbicara, "Ma wajhur rajul?" Apa yang dialami oleh orang ini, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka satunya menjawab, "Madbub," dia disihir. "Man tabbahu?" Siapa yang menyihirnya? Satu menjawab, "Labid bin Al-A'sam." Dia disihir oleh Labid bin Al-A'sam. "Fi syai'," sihirnya bagaimana? Ya, maka disebut, ya, dengan sisir dan rontokan rambut ketika disisir dan mayang kurma jantan. Itu dia mengatakan sihir yang dilakukan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh orang Yahudi tersebut, fi mustin wa musyatah wa jufi tal'in nakhlatin, ya, dzakarin. Jadi sisa rambut Nabi, jadi Nabi mungkin bersisir, ada rambutnya yang jatuh. Diambillah sisa-sisa rambut Nabi tersebut, kemudian diambillah kelopak mayang dari pohon korma, dimasukkan rambut tersebut, kemudian dilipat, ya, dilipat. Setelah itu, setelah dilipat, kemudian diletakkan fi bi'ri Zarwan, salah satu sumur yang sudah tidak dipakai lagi. Diletakkan di bawah sebuah batu. Ini buhulnya seperti itu. Dari rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam diambil, dimasukkan dalam kelopak mayang pohon korma, dari korma, kemudian dilipat, kemudian dimasukkan di bawah batu di sebuah sumur yang sudah tidak dipakai lagi oleh orang-orang, ya. Akhirnya Rasulullah SAW dengan para sahabat datang ke sumur tersebut. Ternyata airnya sudah berubah, sudah bau, ya. Tapi Rasulullah SAW ketika ditanya kepada Nabi, apakah kita keluarkan buhul tersebut? Kata Nabi, enggak perlu. Qad afani Allahu, aku sudah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat yang meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwasanya sihir itu ada, bahkan sihir pernah mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ingat, sihir ini tidak berkaitan dengan wahyu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hanya sekedar sakit, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam terkena sihir sehingga melihat tali-tali dan tongkat-tongkat seperti ular, tapi ternyata Nabi Musa alaihissalam hanyalah tersihir, ya. Dan kita lihat dari kenyataan yang ada, betapa sering kita dapati orang tersihir, ya. Orang tersihir banyak, sampai meninggal, ya. Diruqyah, jinnya berbicara sampai akhirnya sembuh. Ada yang meninggal, ada yang sembuh. Dan kasihan kalau lihat orang tersihir, kasihan. Paling tidak dia akan merasakan kepayahan yang luar biasa, ya. Sakit, ada yang sampai saya pernah ketemu orang sihir, kalau dia duduk sedikit dia seperti ada jarum, dia harus tegak terus. Kalau di rongsen enggak ada apa-apa. Tapi kalau dia sedikit sakit. Subhanallah. Bagaimana zalimnya orang yang melakukan sihir. Ya, makanya orang yang sihir kafir. Yang melakukan penyihir kafir, yang minta untuk disihirkan buat dia juga kafir. Ya, juga kafir.
Adapun dalil bahwasanya para penyihir kafir banyak ya. Dalam surat Al-Baqarah tadi ya, ayat 102, banyak sisi yang menunjukkan para penyihir kafir ya. Di antaranya Allah mengatakan walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihir. Setan-setan kafir mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi di antara sebab setan-setan kafir adalah mereka mengajarkan sihir kepada manusia, mengajarkan sihir. Ya, demikian juga perkataan dari Harut dan Marut, mereka mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini, kata Harut dan Marut, kami ini hanyalah ujian. Ujian dari Allah, maka jangan kafir. Perhatikan ayat ini menunjukkan sekedar mengajarkan, sekedar belajar sihir aja kafir. Sekedar belajar sihir belum dipraktekkan itu sudah kafir. Kemudian Allah juga menyatakan dalam ayat ini ya, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Ma lahu fil akhirati min khalaq. Kata Allah, mereka tidak dapat bagian sedikit pun di akhirat. Di akhirat. Yang ini menunjukkan mereka di neraka. Ini menunjukkan mereka di neraka. Karena di surga mereka tidak dapat bagian apapun. Menunjukkan mereka di neraka berarti mereka kafir ya. Kemudian juga di antara dalil bahwasanya penyihir kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, innahu la yuflihus wala yuflihus sahiru haitsu ata ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang lain ya. Kata Allah, wala yuflihu sahiru haitsu ata. Tidak pernah beruntung seorang penyihir. Dan ini menunjukkan bahwasanya dia kafir. Sama seperti innahu la yuflihul kafirun dalam surat Al-Mu'minun. Sungguhnya orang kafir tidak akan pernah beruntung ya. Ini semua menunjukkan para penyihir adalah kafir. Kemudian juga di antara dalil yang lain bahwasanya penyihir dibunuh ya. Penyihir hukumnya dibunuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddus sahir darbatun bis-saif. Bahwasanya penyihir dipenggal. Penyihir hukum hadnya dipenggal. Bahkan di antara yang kafir adalah yang datang ke tukang sihir bisa kafir. Ke tukang sihir kafir. Seperti Nabi SAW bersabda, man ata kahinan aw sahiran. Ya. Man ata kahinan aw sahiran. Ya. Lam tuqbal salatu arba'ina yaum, dalam riwayat yang lain, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datang kepada dukun atau penyihir, dia telah kafir kepada Al-Qur'an. Tadi juga Nabi SAW mengatakan, laisa minna man tasahhara atau tusuhhira lahu. Bukan dari golongan kami seorang yang praktekkan sihir dan orang yang minta untuk dipraktekkan sihir untuk kepentingannya. Ini semua menunjukkan bahwasanya penyihir adalah kafir. Jangankan penyihir, orang yang datang ke tukang sihir juga hukumnya kafir.
hukumnya kafir. Demikian juga diriwayatkan dari para sahabat, mereka memerintahkan untuk membunuh para penyihir ya. Seperti dalam dari Bajalah bin Abdah, dia berkata, kata Umar ibn al-Khattab, Umar ibn al-Khattab pernah di zaman kekhilafahannya, dia pernah menuliskan perintah, aniktulu kulla sahirin wa sahira. Bunuhlah seluruh penyihir lelaki maupun penyihir wanita. Semuanya dibunuh, kakek sihir maupun nenek sihir. Qala faqatalna thalatha sawahir. Kami pun membunuh 3 penyihir ya. Kami pun membunuh 3 penyihir ya. Kemudian hal ini juga telah datang dari sahabat-sahabat yang lain. Kata Imam Ahmad, telah sahih riwayat yang menyatakan bahwa hukuman mati terhadap tukang sihir telah dilakukan oleh 3 orang sahabat, yaitu Umar, Hafsah, dan Jundub. Umar, Hafsah, dan Jundub. Sebagian diriwayatkan juga sahabat Jundub radhiyallahu anhu ketika dia melihat seorang sedang mempraktikkan sihir, yaitu dia potong kepala orang, dia sambung lagi, dia potong kepala orang, dia sambung lagi. Sihirnya sangat hebat. Maka dia pun menghunuskan pedangnya, kemudian dia penggal kepala tukang sihir, dia mengatakan, sambung kepalamu sendiri. Sambung kepalamu sendiri, tidak bisa menyambung kepalanya sendiri. Ya. Kemudian ditinjau dari banyak orang meninggal ya gara-gara praktek sihir. Banyak sekali. Orang meninggal, disantet, ya, dikirim tenun ya. Tenung-tenung dikirim, akhirnya orang meninggal banyak sekali, kasihan ya. Kasihan. Maka memang penyihir ini sangat membuat kerusakan di atas muka bumi, maka hukuman yang paling tepat bagi mereka adalah dipenggal. Tapi sekarang kita berbicara tentang bagaimana cara untuk menangkal sihir. Win? Sudah. Cara menangkal sihir ya tentunya dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya banyak, tapi kita bisa rutinkan ya. Di antaranya misalnya sering membaca surat Al-Baqarah. Dan ini yang datang khusus ya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah ya. Asy-syaitan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yanfiru minal bait alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Syaitan lari dari rumah yang dibaca surat Al-Baqarah. Dibiasakan Al-Baqarah tentunya dibaca bukan hanya sekedar untuk menolak syaitan, dia manfaat juga ya. Bahwasanya dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwasanya Al-Baqarah dan Ali Imran akan datang mengayomi seorang pada hari kiamat kelak. Ya, seakan-akan Al-Baqarah dan Ali Imran adalah seperti naungan awan yang mengayomi seorang tatkala di padang mahsyar. Jadi kita membaca bukan hanya sekedar untuk mengusir setan, tapi itu juga berpahala ya. Berpahala bagi kita membaca Al-Qur'an. Di antaranya kalau kita sering baca surat Al-Baqarah maka syaitan tidak akan masuk. Dalam hadis yang lain juga bacalah surat Al-Baqarah fa innahu la yastati'uhul batalah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu la yastati'uhu atau la yastati'u al-batalah. Para penyihir tidak mampu berhadapan dengan surat Al-Baqarah. Kemudian di antaranya tentunya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Seorang banyak berzikir kepada Allah maka dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Banyak berzikir kepada Allah. Banyak mengingat Allah. Kalau hati banyak mengingat Allah maka tidak ada tempat bagi syaitan. Sering berzikir, yaitu sering berzikir. Secara umum ya.
Dari sini mengkonsekuensikan kita menjauhi dari maksiat. Jauhkan diri dari maksiat. Agar hati kita tidak kotor, ya. Jaga pandangan, pendengaran, ya. Kadang setan masuk. Saya pernah ada seorang kemasukan jin, ya. Setan masuk pada dirinya ketika dia tidak mengontrol syahwatnya pada tempat yang benar. Jika dia melihat hal yang haram, dia mendengar hal yang haram, maka setan masuk pada dirinya kemudian mengganggunya, ya. Ini pernah terjadi. Kemudian juga di antaranya zikir pagi petang. Ini sangat penting, ya. Merutinkan. Ini dalam rangka untuk apa? Wiqayah, preventif, ya. Karena dalam doa zikir pagi petang ada zikir-zikir yang menghalangi kita dari gangguan sihir. Seperti A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada dengan kalimat-kalimat sempurna dari keburukan yang Allah ciptakan. Baca 3 kali, pagi maupun petang hari. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini kita baca. Contoh lagi kita baca Bismillahilladzi la yadhurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samiul alim. 3 kali, pagi maupun petang. Bismillahilladzi la yadhurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samiul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samiul alim. Dengan nama Allah yang tidak ada satupun di langit maupun di bumi yang bisa beri mudarat, ya, dengan nama Allah tersebut, ya. Maka ini dibaca zikir pagi petang, ya. Kemudian kita dalam zikir pagi petang kita baca juga 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dan kita tahu bahwasanya qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas muawwidzatan, 2 pelindung, ya. Jadi antara dalam sebagian riwayat menyebutkan Nabi terbebaskan daripada sihir yang dialami dengan 2 muawwidzatan, ya. Dan ini sangat ampuh, tinggal siapa yang membacanya, ya. Tinggal siapa yang membacanya dengan penuh keyakinan, ya. Itu di antara hal-hal dalam zikir pagi petang yang di situ berisi tentang hal-hal yang melindungi kita daripada gangguan sihir. Di antara juga misalnya adalah makan korma ajwa. Ajwa 7 butir tiap pagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwa lam yadhurruhu al-yawm ismun wala sihrun." Siapa yang pagi hari makan 7 butir korma ajwa, maka dia tidak akan terkena pada hari tersebut racun maupun sihir. Ya, ini di antara agar kita terlindungi dari sihir. Kemudian dia baca ayat kursi ketika mau tidur, ya. Baca ayat kursi sebelum tidur, ya. Habis salat jangan lupa, di situ ada 3 qul juga kita baca. Ini semua kita rutinkan insyaallah, ya. Kemudian jangan lupa zikir-zikir sebelum tidur, ini banyak. Ya, zikir-zikir sebelum tidur di ayat kursi kita baca dalam rangka agar kita terlindung daripada sihir. Ini cara menangkal sihir. Kalau kita rutinkan insyaallah Allah jaga kita. Doa-doa sangat penting, terutama zikir pagi petang. Baik, yang berikutnya bagaimana mengobati sihir? Cara mengobati sihir yang pertama adalah berdoa kepada Allah. Ini yang paling penting. Berdoa kepada Allah, ya. Nabi SAW berdoa kepada Allah, maka datanglah Allah kirim malaikat untuk ruqyah Nabi SAW. Tapi Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya dulu punya kawan ada, subhanallah, dia terkena sihir bertahun-tahun sampai sering buang hajat, ya, dengan darah yang keluar, ya. Selalu sakit, ya. Dia meruqyah dirinya tapi enggak sembuh-sembuh, ya. Meruqyah orang lain, ruqyah dia enggak sembuh-sembuh, ya. Nanti keluar jinnya, masuk lagi, terus seperti itu. Sembuhnya kenapa? Dia cerita sama saya, sembuh ketika dia hajian. Ketika hajian dia berdoa di padang Arafah, kemudian pulang hajian sembuh. Alhamdulillah sampai sekarang sembuh, ya. Jadi berdoa kepada Allah ini sangat penting, ya. Serahkan semua kepada Allah.
Jangan bergantung kepada siapapun. Tatkala kita pun meruqyah, kita hanya bergantung kepada Allah. Kalau tidak kesembuhan, tidak akan sembuh. Yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dengan ruqyah tentunya. Ruqyah syar'iyyah. Ruqyah syar'iyyah dengan doa-doa dari Al-Qur'an. Kemudian doa-doa dari hadis. Dan kita boleh berdoa dengan bahasa kita, doa sendiri dengan bahasa kita yang bisa dipahami. Yang penting bukan mantra-mantra ya. Boleh kita berdoa ya Allah sambil kita ruqyah, kemudian kita berdoa ya Allah sembuhkanlah penyakit ini ya. Adapun dan bisa lihat di bekal Islam, di aplikasi bekal Islam saya sebutkan di situ tentang doa-doa dari Al-Qur'an ya. Seperti di antaranya baca surat Al-Fatihah ya. Sebenarnya dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri ketika ada seorang sakit kemudian dibaca surat Al-Fatihah dan akhirnya sembuh ya. Tentunya ayat kursi ini juga dari Al-Qur'an dibaca juga. Ini terbentuk ayat kursi merupakan penangkal maupun pengobat ayat Al-Kursi. Ayatul Kursi ya. Kemudian di antaranya tentunya kul a'udzu 3 kul ya. Terutama 2 kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, karena itu merupakan al-mu'awwidzatain ya. Kemudian di antaranya surat Al-Baqarah baca. Al-Baqarah. Kemudian di antara yang dianjurkan oleh para ulama adalah ayat-ayat tentang sihir ya. Ayat-ayat tentang sihir. Dan itu ada beberapa. Saya sebutkan misalnya surat Yunus ya. Yunus ayat 79 sampai 82. Jadi auhayna ila Musa an alqi asab. Ini kisah tentang duel antara Nabi Musa dengan para penyihir. Kemudian juga Toha ayat 65 sampai 69 dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala bukan ya, mohon maaf ya. Tadi surat Toha bukan surat Toha, surat Yunus tadi wa qala fir'aunu tuni bi kulli sahirin alim. Sebelumnya ada surat Al-A'raf ya. Al-A'raf ayat 117 sampai 119. Dari wa auhayna ila Musa an alqi asak fa idza hiya talqafu ma yafikun. Kemudian surat Toha tadi wa qalu ya Musa imma an tulqi wa imma an nakuna awwala man alqa. Qala bal alqu. Sampai dari ayat 65 sampai 69. Ini di antara ayat-ayat yang berkaitan dengan duel antara Nabi Musa dengan para penyihir dan di mana para penyihir kalah. Dan ini terbukti bisa membantu untuk menyembuhkan orang tersihir. Ini ayat kita baca. Kita baca ulang. Secara umum semua Al-Qur'an boleh kita baca. Ya. Secara umum semua ayat Al-Qur'an adalah obat sihir ya. Cuma ayat-ayat ini yang dikhususkan untuk kita baca ya. Kemudian doa dari hadis ya, di antaranya misalnya doa bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dzik min syarri kulli nafsin aw ainin hasid Allah yashfik bismillahi arqiq. Ini ada lihat di aplikasi bekal Islam ya, mungkin di internet juga banyak doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabban nasi adhibil ba's ishfi anta wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, Engkau adalah penguasa manusia, hilangkanlah penyakit ini, sembuhkanlah, sungguhnya Engkau adalah satu-satunya yang menyembuhkan, tidak ada kesembuhan kecuali dari kesembuhanmu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit ya. Tadi bismillah a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Bismillah 3 kali, kemudian a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir 7 kali. Ya. Jadi kita meletakkan ke area yang kita, kalau kita sihir terasa sakitnya di perut, kita baca bismillah. Kemudian kita baca bismillah 3 kali. Kemudian a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir 7 kali. Baca 7 kali. Ya, artinya dengan nama Allah, dengan nama Allah aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari kejahatan suatu yang aku jumpai dan aku khawatirkan ya. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitin wahamah wa min kulli ainin lamah. Ini juga
Kita baca ya Allah aku berlindung dengan kalimat-kalimat-Mu yang sempurna dari semua gangguan syaitan, binatang yang mengganggu dan pandangan mata jahat. Ya. Ini di antara doa-doa dari hadis yang bisa kita baca untuk meruqyah seseorang yang terkena sihir ya. Kemudian di antaranya yang dilakukan oleh sebagian salaf ya. Seperti di antaranya membaca surat lalu ditiupkan di air minum. Lalu diminum. Ini juga boleh. Ini boleh. Ya. Atau sebagian mereka bahkan menulis dengan minyak zaitun, mereka menulis ayat, kemudian dituangkan air, kemudian diminum. Ini di antara dilakukan oleh sebagian salaf dan ini terbukti menyembuhkan. Kemudian di antara juga 7 daun bidara. 7 daun bidara yang ditumbuk, yang digerus ya dengan 2 batu, lalu dicelupkan di air untuk mandi. Ini juga dilakukan oleh sebagian salaf. Ini diantara disebutkan juga mujarrab ya. Kemudian bisa jadi Allah mengabulkan menyembuhkan dengan mimpi kemudian dilihatkan buhulnya, maka kita mencari buhul tersebut ya. Buhul terkadang ya, mengetahui lokasi buhul. Lokasi buhul bisa dengan mimpi dari Allah. Terkadang jin yang diruqyah yang berbicara. Kesakitan, lalu mengabarkan. Ini juga boleh ya. Tentu mereka belum tentu benar, tapi terkadang mereka benar. Kata Nabi SAW, sadaqaka wa huwa kadzub. Jin suka berdusta, setan suka berdusta, namun terkadang mereka juga benar ya. Ini mungkin cara mengobati seorang terkena sihir. Di antara ciri-ciri orang terkena sihir, sering pusing misalnya. Kemudian mimpi yang sering mimpi aneh-aneh ya. Subhanallah, kalau kita orang tersihir kasihan. Saya baru-baru ketemu kawan tersihir, tidak bisa tidur. Menderita, tidak bisa tidur. Kalau dia baru mau tidur seakan-akan jantungnya dihantam oleh jin. Disihir, subhanallah. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.